Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih di Podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti. Perkenalkan, saya Aufa Rahma dari Tunas Unggul Astra. Ya, teman-teman pendengar setia Podcast Agi, untuk episode kali ini kita bersama Mas Arif dan juga Mas Yusuf dari Akset. Mungkin boleh nih Mas, perkenalan diri dulu nih ke teman-teman pendengar Podcast Agi. terima kasih Mbak Aufa. Ya, perkenalkan Sobat Agi ya. Saya dengan Arif Prasetya Tarmuji dari PT Akset Indonesia Tbk. Nah, kalau kesehariannya nih, saya itu di area Human Capital, People Development and Culture Management. Jadi, salah satu kegiatannya itu adalah bagaimana mengelola terkait development, seluruh karyawan, Akset beserta grupnya, serta berkenaan dengan pengembangan budaya di masing-masing area kerja termasuk di anak usahanya seperti itu. Terima kasih Mas Arif. Itu mungkin ya teman-teman perkenalan singkat dari Mas Arif. Nah mungkin boleh nih dari Mas Yusuf perkenalan terlebih dahulu Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abdullah, biasa dipanggil Ayus di kantor. Untuk saat ini saya berada di Departemen Tender. Kemudian sehari-hari lebih banyak memang untuk create estimasi biaya pada proyek-proyek yang sedang Akset ikuti saat ini. Kemudian bidding tender pada proyek-proyek ya, baik di grup maupun di luar grup seperti itu. Mungkin teman-teman dari pendengar podcast lagi nih mungkin banyak yang belum tahu ya terkait dengan Akset sebenarnya nih perusahaan di bidang apa sih Mas? Untuk Akset sendiri memang perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya, baik di konstruksi infrastruktur maupun gedung. Kemudian beberapa tahun ini memang Akset merambah bisnis di konstruksi di mining maupun pertambangan seperti itu. Lebih tepatnya sih memang di mine kontraktor, baik dari pekerjaan gedung, high-rise building maupun di pekerjaan infrastruktur jalan, jembatan maupun bendungan di air. Mungkin ada beberapa proyek yang bergerak di pembangkit listrik, tenaga air kemarin, kemudian tenaga hidromikro. Salah satu yang menjadi portofolio besar kita itu kita sekarang juga sedang merambah sektor industrial ya. Jadi banyak juga nih incas dari teman-teman Astra Group yang lain gitu ya, kayak misalkan AHM gitu ya, ADM gitu ya, yang bangun pabrik gitu ya di daerah Cikarang gitu kan. Kita juga mengerjakan proyeknya di sana gitu. Dan pembangkit yang saat ini kita sedang berusaha untuk selesaikan segera itu ada namanya PLTU gitu ya, pembangkit listrik tenaga uap, itu ada di daerah Soma Karimun seperti itu. Begitu Mbak, dan sekarang sih bisnisnya juga sedang banyak di area infrastruktur ya, kayak membangun jalan tol. Kita kerjasama juga dengan MMS gitu ya, merupakan salah satu grup Astra yang bergerak di sektor infrastruktur. Pengetahuan baru juga ya, mungkin buat saya juga mungkin pendengar dari podcast Agi nih tentang PT Akset yang mungkin bergerak di bidang infrastruktur nih. Mungkin teman-teman semua kita lanjut mungkin ke pembahasan selanjutnya ya Mas. Di sini kan Mas Arif dan juga Mas Yusuf nih bergerak juga di DKM Akset ya Mas. Mungkin boleh nih diceritain tentang pengelolaan dari masjid dan musola yang dikelola dari Akset nih Mas. Kalau di Akset ini Mbak, memang agak sedikit unik Mbak ya dengan ini bisnis Astra Group yang lain gitu kan. Kantor kita kan sekarang ini masih di area Ruko gitu ya kan, di Jalan Majapahit. Nah, jadi itu masih tersebar di 3 area gitu ya. Kita ada gedung A, gedung B, dan juga gedung C seperti itu. Nah, di setiap gedungnya itu kita punya musola begitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan kita punya musola utama Mbak. Kita punya musola utama yang itu memang dibuka untuk seluruh jamaah gitu ya, baik untuk internal Akset gitu ya maupun untuk kantor-kantor yang berada di lingkup perkantoran Akset seperti itu. Begitu Mbak. Jadi pengelolaannya gitu ya, kita tidak punya masjid khusus ya, kita baru punya itu adalah musola bersama seperti itu, dan kita bekerja sama dengan pengelola gedung sendiri gitu ya untuk membangun musola yang memang kebermanfaatannya itu bukan hanya untuk internal Akset gitu ya, tetapi untuk seluruh stakeholder ataupun customer yang berada di lingkup ya area perkantoran di PT Akset. Nah, itu untuk yang di area head office-nya begitu. Nah, sementara
kalau untuk di project, Mbak, ini sudah merupakan apa ya, menjadi salah satu standar lah gitu ya, bahwa kalau misalkan project kita itu kan ini ya Mbak ya, terbatas oleh waktu ya, tidak dalam kurun waktu yang lama seperti grup yang lainnya gitu ya kan, sehingga yang menjadi standar adalah bagaimana teman-teman Akset yang berada di project itu ya terfasilitasi dari sisi religionnya seperti itu gitu ya. Jadi mulai dari musola itu sudah menjadi hal yang wajib lah untuk ada di setiap side project gitu ya di PT Akset Indonesia. Jadi dimanapun kita berada gitu ya kan, di setiap project itu pasti selalu salah satu yang menjadi hal wajib harus dibangun itu adalah musolahnya. Nah, pengelolaannya kita ada di KM-nya gitu ya. Ya support untuk pengelolaan di area namanya area Golden Centrum ya Mbak ya, kalau di apa kantornya Akset itu dikelola salah satunya untuk menghidupkan musola utama itu tadi. Disampaikan Pak Arif tadi untuk karena memang Aksen masih terbagi menjadi 3 gedung utama ya, di gedung A, B, dan C. Masing-masing gedung mempunyai apa namanya musola masing-masing di lantai 4. Nah, kemudian untuk pengelolaan musola yang bekerja sama dengan teman-teman di kompleks Golden Centrum, yang paling utama sih kami kegiatan itu di setiap setelah sholat ada kajian kitab sedikit ya Pak, yang Ya. walaupun hanya 5 sampai 10 menit yang diisi oleh Pak Ahyar. Nah, itu cukup untuk merefresh teman-teman yang sudah dalam seharian berkesibukan dengan pekerjaan. Masih kita sempat untuk bersama-sama mengkaji dan sharing ilmu pengetahuan di musola kita bersama. Nah, terus kemudian kalau untuk kegiatan lainnya itu kita biasanya ini Mbak melibatkan teman-teman gitu ya yang ada di project gitu ya untuk bersinergi nih Mbak gitu ya, bersama kegiatan-kegiatan yang ada digawangi oleh teman-teman di Amalia Astra seperti itu gitu. Jadi semua program-program yang di Amalia Astra gitu ya itu kita berusaha in charge gitu ya, karena memang kan salah satunya di Akset itu yang uniknya adalah musolanya ini masih kecil gitu ya, tapi bagaimana kita menghidupkan musola tersebut dan program-programnya juga sekaligus juga kita bersinergi nih dengan teman-teman Amalia untuk ikut mulai dari program kurban. Kurban itu kita juga selalu ikut tuh gitu ya kan. Terus kemudian program-program kayak misalkan Agi nih tentu saja yang sebentar lagi kan akan dimulai itu ya. Itu kita juga berkontribusi seperti itu. Dan juga beberapa kita juga bekerja sama nih Mbak, DKM dengan CSR di tempat kami gitu ya. Seperti memberikan santunan anak yatim gitu ya. Selama bulan suci Ramadan juga kita itu akan lagi aktif-aktifnya tuh kalau bulan Ramadan ya, mulai memberikan buka puasa di musola seperti itu. Mungkin berarti kan ini kan butuh kontribusi dan juga koordinasi nih Mas buat para karyawan gitu untuk membantu terlaksananya kegiatan. Gimana nih Mas cara koordinasinya gitu? Kan karyawannya terpisah-pisah nih. Mungkin tips dari berkoordinasinya tuh seperti apa gitu? Jadi kalau secara berkoordinasi ya Mbak ya, kita tuh sebenarnya ada grup WA ya Mbak ya, grup WA yang memang itu menjadi sarana komunikasi para pengurus DKM gitu ya, terutama berkenaan dengan keuangan musola gitu ya, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang memang kayak tadi nih misalkan ya, di sini nih hari ini ada takjil ya gitu ya, atau misalkan akan sebentar lagi akan melakukan bekerja sama dengan tim CSR gitu ya. Nah, itu nanti akan langsung tuh. Jadi di masing-masing gedung itu Mbak, kita tuh sudah ada ya bisa dibilang ya, kami menetapkan gitu ya, di masing-masing gedung itu tuh ada yang in charge memang berkenaan dengan siapa yang menjadi DKM di situ gitu ya kan. Kayak misalkan di gedung B, Mas Ayus di gedung B nih gitu ya kan. Nah, itu Mas Ayus ya sebagai salah satu sumber informasi gitu ya, yang akan kami berikan informasi tersebut untuk Mas Ayus sampaikan tuh di area gedung B seperti itu. Di gedung A juga ada sendiri Mbak seperti itu. Jadi walaupun terpisah-pisah gitu ya, kita koordinasinya aktif gitu kan, dan sudah memberikan siapa yang akan incas nih di masing-masing gedung untuk meneruskan informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan dari DKM tersebut. Mungkin berarti koordinasinya udah mantep banget ya. Mungkin aku mau tanya, tadi kan salah satu kegiatannya ini menunjang kegiatan dari Amalia ya, mungkin Yayasan Amalia Astra, itu berupa kegiatan kali ini nih, dari podcast Agi, kegiatan Agi nih Mas. Mungkin aku mau tanya sih, kalau dari Akset sendiri nih, sejak kapan sih gitu udah gabung ikut tim Akset dari Agi gitu, itu sejak kapan?
Oh, jadi begini Mbak, Akset itu kan mulai diakuisisi oleh Astra Group ya, melalui karya Supra Perkasa dalam hal ini United Tractors. Nah, itu dari tahun 2015 Mbak. Akset mulai benar-benar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di Amalia Astra itu dari tahun 2016 Mbak, secara aktifnya ya, seperti itu. Karena kan 2015 mungkin masih beberapa transisi gitu ya kan. Nah, di 2016 nih kita mulai incas nih Mbak gitu ya di kegiatan-kegiatan Amalia Astra gitu kan. Salah satunya yang paling ini ya yang paling keren banget nih di Aki ini Mbak. Ya, berarti udah cukup lama ya, Mas. Nah, dari 2016 ya. Iya, Terus 2016 betul. boleh ceritain mungkin pengalaman selama 9 tahun itu gitu mengikuti Agi mungkin. Nah, kalau ini mungkin dari Mas Ayus dulu nih gitu ya kan. Monggo Mas Ayus. Sebenarnya ini cukup cukup apa ya namanya ya, cukup menarik sih buat kami ya Mbak, terutama Akset yang memang bisa dibilang sih jarang kumpul-kumpul dengan teman-teman grup Astra lainnya karena kami kan cenderung banyak teman-teman yang di project. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin setelah vakum agak cukup lama karena pandemi, kami cukup antusias nih. Kemarin dari beberapa event ya, walaupun kami masih belum cukup banyak persiapan, tapi teman-teman antusiasme teman-teman untuk mengikuti Agi, terutama kemarin yang offline ya, di futsal, kemudian game dan lainnya. Nah, cuman yang paling menarik sih buat saya kemarin adalah tentang cerdas cermat Islami ya sebenarnya. Itu cukup walaupun topiknya dan temanya adalah tentang pengetahuan Astra dan pengetahuan Islami, itu cukup membangkitkan semangat teman-teman juga untuk bagaimana tahu sebenarnya sebagai insan Astra nantinya terhadap pengetahuan umum dan maupun khususnya yang memang oh ternyata saya belum paham ini sehingga kami bisa belajar banyak di situ. Kalau dari saya tambahin mungkin kilas balik ya. Tadi kan kalau Mas Ayus mungkin baru bergabung di tengah-tengah gitu ya kan. Nah, kalau saya yang ngikutin dari awal Mbak ya, itu seru banget sih Mbak gitu. Bahkan ya salah satunya ya, salah satu penggerak aktifnya di tengah-tengah berjalannya Agi itu salah satunya Mas Ayus nih gitu ya kan. Kayak kemarin lomba yang main FIFA ya Mas Ayus ya kalau nggak salah ya. Itu kita Iya, sampai iya. bela-belain latihan gitu ya kan. Soalnya apa ya jarang main FIFA gitu ya kan tapi kayaknya ini seru ini gitu ya kan gitu. Nah, terus kalau waktu awal ya Mbak ya, waktu awal kita pertama kali ngikut Agi gitu ya tahun 2016 gitu ya, itu tuh saya masih inget banget itu ya CCIA yang secara offline tuh waktu itu gitu ya kan. Nah, salah satu hal yang dinanti-nanti kan gitu ya kan, ini jadi pengalaman baru juga gitu ya kan buat teman-teman Akset yang baru masuk ke Astra Group ya pada saat itu. Oh, ternyata kegiatan Islami di Astra Group itu tuh terutama oleh Amalia Astra itu ya itu benar-benar sangat difasilitasi gitu ya kan dan yang menjadi poin pentingnya itu adalah mereka bukan hanya sekedar bekerja gitu ya tetapi mereka itu juga apa ya bisa mengaktualisasi diri gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan yang memang salah satunya diinisiasi oleh Amalia ini seperti itu. Nah, waktu itu kita pernah ikut lomba cerdas cermat tadi ya CCIA tadi gitu ya kan ya walaupun belum bisa tembus sampai final gitu ya cuma yang paling lumayan seru itu waktu buat yel-yel gitu ya kan. Wah itu walaupun tampilnya cuma ya nggak nyampe 2 menit gitu ya, tapi latihannya itu tuh bisa berhari-hari gitu ya kan. Dan itu menjadi hal yang unik juga tuh buat teman-teman di Akset pada saat itu. Nah terus kemudian waktu itu juga ketika Akset saya lupa itu ya di tahun 2017 atau 2000 kayaknya sih kalau nggak salah di sekitar 2017 deh di tahun kedua Akset ikut masuk ya di Agi eventnya Agi ini itu tuh kan kalau nggak salah ada terkait apa ya saya lupa nama lombanya tapi itu kalau nggak salah itu terkait Amazing Race gitu ya jadi mereka berpindah dari satu pos ke pos yang lainnya gitu ya kan waktu itu ada pos panahan gitu ya terus ada pos sambung ayat atau apa gitu saya lupa waktu itu kalau nggak salah ya nah itu tuh Akses tuh alhamdulillah kalau nggak salah sih dapat juara sih di situ gitu kan dan itu menjadi salah satu kebanggaan juga gitu kan wah ternyata Akses bisa juga nih gitu ya kan terutama saingan dengan yang sudah memang teman-teman yang lama ya seperti itu gitu. Dan yang paling unik juga itu di Kambing Cup ya Mbak ya. Nah di Kambing Cup ini juga merupakan experience yang baru nih buat teman-teman Akset gitu ya. Gimana awalnya tuh nggak kebayang gitu ya kan. Pokoknya taunya Kambing Cup itu apa?
tanding futsal gitu ya kan. Ya sudah semuanya ikut gitu ya kan. Nah, tapi walaupun sudah kami briefing, nanti sampai sana tuh ini loh ya harus setoran hafalan dulu gitu ya kan. Nah, mungkin dikiranya formalitas gitu ya kan. Ternyata sampai sana itu tuh bener-bener ditagih gitu ya kan. Kalau nggak hafal ya nggak bisa ikut main gitu ya kan. Wah, itu pengalaman yang luar biasa juga tuh gitu ya buat teman-teman Akset gitu ya. Oh, ternyata ada juga ya jenis kegiatan yang unik seperti ini gitu ya, yang bisa sebagai wahana lah atau wadah kami-kami di Astra Group yang lainnya itu tuh aktualisasi diri lah terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang salah satunya terkait engagement ini seperti itu. Gitu mungkin. Mas Ayus ada tambah lagi nggak Mas Ayus? Mungkin tambahan sedikit sih Pak. Memang kesan pertama kali mengikuti Kambing Cup itu teman-teman ya juga yang awalnya memang antusiasnya adalah bermain futsal, kemudian bermain bermain PS. Akhirnya antusias di awal persiapan 1 minggu sebelumnya adalah untuk hafalan bukan latihan. Itu yang cukup cukup seru sih Pak sebenarnya. Berarti Masya Allah banget ya, Mas. Berarti dari dulu berarti ya udah 9 tahun gitu, Akses tetap aktif gitu ya ikut dari kegiatan Agi ini. Kalau dari Mas Arif sendiri paling suka ikut game apa nih Mas dari Agi? Kalau saya tuh menarik itu yang FIFA kemarin sih, ya Mas Ayus ya itu Iya menumbuhkan iya. chemistry-nya itu tuh luar biasa Hmm. itu. Cuman kalau boleh usul sih memang teman-teman kan kebanyakan yang bermain e-football ya. Itu mungkin yang lebih menarik mungkin buat teman-teman persiapannya sih Pak. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang FIFA karena kan kerjasamanya cukup cukup menantang lah. Buat chemistry Ya. teman-teman 1 2 orang yang biasanya hanya main sendiri, yang ini harus dituntut bermain kerjasama 2 orang gitu sih. Ya, itu sih Mbak. Hmm, hmm. Sama itu tadi salah satunya tuh eh, FIFA tadi ya itu masih masih seru gitu ya. Mau apapun itu nanti mau tetap ada FIFA ataupun PES ataupun yang lainnya ya. Karena sesuatu yang itu tuh jadi apa ya, hal yang menarik juga gitu ya kan. Nah, terutama sih yang terkait Kambing Cup juga ya. Kambing Cup itu kemarin tahun lalu ya Mas Ayus ya kita benar-benar shock banget itu gitu kan. Begitu masuk babak pertama gitu ya sudah ketemu juara bertahan gitu kan. Alhasil ya kita ya mendapat pelajaran yang luar biasa lah di situ ya kan. Iya, Berarti harus bener-bener banget. semangat lagi nih Mas buat latihannya nanti buat Kambing Cup. Iya betul gitu. Sama itu sih Mbak. Saya tuh sebenarnya merindukan yang dulu itu yang modelnya Amazing Race itu gitu ya kan. Jadi ada kompetisi ya panah. Panah itu mungkin salah satu hal yang menarik juga tuh kalau misalkan tahun ini misalkan mau digagas gitu ya. Jadi ada apalagi kan sunnah kan ini kan olahraga sunnah gitu ya kan. Nah itu mungkin bisa tuh dijadikan cabang sendiri tuh gitu ya kan. Unik juga tuh gitu ya kan mengombinasikan olahraga yang sifatnya sunnah ini gitu ya itu difasilitasi juga gitu kan tapi intinya waktu itu tuh yang paling menarik adalah salah satunya Amazing Race itu sih Mbak gitu karena kita bukan hanya tanda petik ya unjuk kebolehan pada salah satu bidang gitu kan tetapi di bidang-bidang yang lainnya itu tuh kita juga bisa saling mengenal salah satunya silaturahim sih gitu sih Mbak Aufa. Oke, makasih banyak nih Mas Arif mungkin berbagi pengalamannya ya udah 9 tahun gitu ikut Agi gitu. Mungkin dari saya juga saya baru nih Mas mengikuti Agi gitu. Jadi makin banyak apa ya pengalaman gitu yang dibagi dari Mas Arif. Oh, berarti yang Amazing Race tadi nggak tahu ya. Iya betul, saya di sini baru join ya mungkin dari kemarin jadi host, mungkin banyak nih share-share dari teman-teman yang lain gitu. Kalau misalkan Agi dari tahun ke tahun tuh semakin seru gitu Mas. Mungkin Iya, boleh iya. nih dari Mas Arif atau Mas Yusuf saran, mungkin kita minta saran kali ya dari buat panitia dari Agi 15 nih. Kira-kira ada saran apa sih nih buat Agi tahun ini gitu biar supaya lebih menarik gitu, dari Mas Arif ataupun Mas Yusuf. Jadi kalau dari saya Mbak ya, kalau terkait kepanitiaan sih sebenarnya sudah sangat baik ya Mbak ya, gitu ya. Terlebih lagi kan panitianya juga sangat apa ya, sangat ramah gitu ya. Cuma memang kadang itu kalau yang hubungannya dengan technical meeting yang online nih gitu ya kan. Nah itu tuh berdasarkan pengalaman itu ya, itu tuh kadang apa mungkin karena roomnya yang terbatas gitu ya kan sehingga kalau pada saat technical meeting tuh jadi kayak ada yang merasa tuh wah saya nggak kebagian nih nggak bisa masuk nih gitu ya kan nah itu mungkin bisa di ini ya disiasati lagi gitu ya. Walaupun sih sebenarnya kan yang diminta hadir itu kan adalah perwakilan atau PIC dari cabang olahraga itu gitu ya yang nanti akan di briefing gitu kan cuma kadang-kadang itu ya itu tadi banyak yang ikut gitu ya kan nah itu mungkin bisa lebih dikondisikan seperti itu. Itu sih salah satu karena kan ini kita lakukan secara secara online ya seperti itu gitu. Terus kemudian yang kedua berkenaan dengan eh koin Agi sih Mbak.
yang biasanya dikumpulkan gitu ya. Saya nggak tahu nih, mungkin nanti bisa jadi masukan bersama juga ya. Kadang kalau sudah banyak orang yang akses gitu ya kan, wah itu kita jadi susah akses Mbak. Jadinya dalam waktu yang bersamaan ya, apalagi pada saat acara puncak gitu ya kan, saling berburu koin gitu ya kan. Nah itu tuh kita masuknya aja susah gitu ya kan. Nah itu mungkin nanti bisa disiasati lebih. Itu sih mungkin dari saya terkait saran ya buat teman-teman panitia. Saya mungkin ada satu poin yang jadi tahun kemarin ya Pak dicampur futsal, sorry, di Kambing Cup yang futsal. Memang kan tujuannya adalah silaturahmi dan menjalin kebersamaan bersama. Cuman kan kalau namanya di lapangan tetap teman-teman itu berusaha menjadi yang terbaik lah, walaupun di luar nanti tetap akan ada balik lagi teman. Nah, cuman memang yang tahun kemarin di futsal itu sempat agak memanas karena wasitnya hanya satu, yang seharusnya kan futsal ada dua. Nah, itu Oh, oke. mungkin itu sih yang menjadi menjadi poin yang kalau bisa memang walaupun dengan tema kebersamaan, persaudaraan dan lain-lain, tapi lebih nyaman lagi kalau ada sesuai dengan rules of game yang ada seperti itu sih. Terlepas dari apapun itu mungkin sudah cukup baik dan kedepannya mungkin lebih lebih baik dan lebih nyaman lagi buat kita semua. Ya, baik, terima kasih banyak nih Mas Arif sama Mas Yusuf buat masukannya gitu. Semoga untuk tahun ini semakin berkembang ya Mas. Tapi mungkin mau tanya lagi nih ya Mas, mungkin kalau dari Akset sendiri nih Mas, mungkin eh, kalau misalkan persiapan nih mengikuti AGI nih udah berapa persen nih ya? Udah ikut apa aja gitu? Udah daftar apa aja dari kegiatan AGI tahun ini? Oke, kalau untuk sejauh ini kita karena kemarin informasinya ke Akset itu juga agak terlambat ya, Mbak ya kemarin itu. Kayak ini nanti tuh kita baru mau masuk Mobile Legend ya. Mobile Legend sih kita baru mau daftar nih gitu ya kan hari Selasa besok nih rencananya gitu. Karena informasinya baru baru sampai juga gitu ya kan. Nah, paling kan persiapan yang lainnya tuh sebenarnya kayak kayak tadi ya contohnya futsal gitu ya kan ya, tahun lalu tahun lalu itu menjadi pembelajaran banget sih buat buat tim futsal kami gitu ya kan. Nah itu eh, persiapannya juga sudah mulai banyak latihan ya Mas Ayus ya, mungkin nanti Mas Ayus akan cerita nih terkait persiapan futsal seperti apa gitu ya kan. Nah kalau untuk Mobile Legend itu malah itu salah satu hal yang ditunggu-tunggu tuh oleh teman-teman di Akset Mbak, seperti itu gitu ya kan. Jadi mereka ya setiap after office gitu ya kan, mereka udah mulai latihan tuh gitu ya kan. Kalau ditanya nih gitu kan, wes ML mulu nih gitu ya kan. Iya nih buat Agi gitu ya kan. Demi Agi nih gitu ya kan. Wah ini gitu ya kan. Yang penting nanti jangan di jam kerja lah gitu ya kan. Jadi bisa benar-benar optimal gitu ya kan. Nanti kalau masalah tandingnya jam kerja ya itu kebijakan gitu ya kan. Pada ketawa semua gitu kan. Ya nih Pak, kita semangat ini Pak kalau ada Agi gitu. Itu sih Mbak Alfa. Nah, mungkin Mas Ayus nih yang terkait futsalnya nih Mas. Gimana Mas? Iya. Kalau futsal mungkin teman-teman uh, lebih rutin ya Pak, lebih rutin Hmm. latihan. Nah, memang setelah kemarin acara kita di Accept Fest, teman-teman agak vakum dan kebetulan saya sendiri di tahun ini mungkin support dari belakang sebagai official Pak karena memang kemarin sempat ada cedera setelah di Cedera apa ya. namanya dia di UT Morse UT. Cuman memang teman-teman sudah semangatnya kemungkinan di minggu ini di minggu-minggu ini memang sudah mulai latihan lagi aktif lagi dari teman-teman futsal Akset dan football juga untuk persiapan di Kambing Cup ini. Cuman memang untuk yang lain masih belum belum kopi Pak sampai dengan saat ini saya. Mungkin nanti bisa buat persiapan lebih awal untuk teman-teman yang lain untuk apa games yang lainnya selain Mobile Legend dan futsal. Mantap banget berarti ya dari Akset nih udah dari kegiatan olahraganya maupun olahraga online maupun offline nih udah Hmm, mulai latihan ya Mas. sudah Ya, latihan hampir setiap hari teman-teman Mbak seperti itu terutama untuk yang Mobile Legend ya karena memang ini antusiasme teman-teman juga cukup tinggi. Sehingga memang setelah after office mereka selalu selalu sparring lah antar tim seperti itu. Oh, mungkin boleh dari teman-teman perusahaan yang lain nih. Mungkin nanti saingan ketat nih sama Akset udah mulai nyuri start buat latihan ya Mas.
Iya, dan kita tuh kan ini Mbak, bukan hanya Akset aja kan, Akset itu kan punya grup juga kan Mbak, ada anak usaha yang lain gitu kan, ya itu mereka sama juga tertarik gitu gitu kan, jadi kalau kita daftar itu gitu ya kan, ya kuotanya mohon dilebihin lah Mbak gitu ya, karena kan kita juga mengelola anak usaha yang lainnya gitu, yang mereka juga sangat bersemangat ini Mbak. Oke, mungkin boleh jadi catatan ya, mungkin buat game online Mobile Legends-nya ditambahin, karena aku juga lihat dari antusiasme untuk Mobile Legends ini banyak banget mas yang ikut emang. Kalau misalkan ini minta ditambahin gitu kuotanya supaya lebih banyak gitu, apalagi kalau misalkan laki-laki gitu buat main game online nih kayaknya memang senang banget gitu. Jadi semoga aja nanti ditambahin dari teman-teman panitia supaya lebih banyak anak perusahaan Astra yang bisa bergabung gitu. Mungkin aku mau nanya nih, kan kemarin itu sudah ada yang buka ya mas kegiatan dari Agini, mungkin salah satunya gerakan bersama dari Go Walking nih. Mungkin dari Akses sendiri udah ada yang daftar belum nih untuk kegiatan gerakan bersama Go Walking nih? Nah, ini kalau ini emang belum ini Mbak gitu karena informasinya juga ke kami itu belum lumayan masif Mbak gitu. Nah, ini mungkin masukan juga nih gitu ya buat tim gitu ya. Saya kan ada di beberapa grup gitu ya kan, tapi grup yang aktif yang memang mendelivery itu tuh kita belum masuk Mbak gitu. Jadi kadang tuh saya bukanya ya dari apa portalnya Amalia ID itu gitu ya kan. Cuma kan nggak setiap hari itu dibuka gitu ya kan. Jadi kadang ada beberapa yang miss sih Mbak seperti itu. Tapi kalau ada ini bagus juga sih Mbak ini karena kan selaras ya ini kan kita juga kalau misalkan ada di fun walk atau apapun itu ya terkait kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan olah fisik juga itu tuh kita aktif juga sih Mbak. Iya, Mas, mungkin memang baru, sebenarnya udah dimulai ya, Mas, dari minggu lalu nih, udah pengumuman satu pemenang nih. Jadi, aku izin jelasin sedikit ya, dari Goal King ini kan, pesertanya ini kan ada lomba pribadinya itu banyak-banyakan jarak jalan gitu, Mas. Jadi, diakumulasi gitu, dari satu minggu itu siapa yang paling banyak gitu kegiatan jalannya gitu. Diharapkan lebih banyak sih Mas mungkin yang ikut gitu. Mungkin dari teman-teman dari PT Akset nih atau bukan anak perusahaan Akset mungkin boleh nih mulai join gitu. Karena nanti ada ini Mas, ada akumulasi buat perusahaan yang paling banyak join gitu, paling banyak ikut kegiatan dari Go Walking ini nanti ada hadiahnya gitu Mas. Ah, boleh Pak. Boleh banget itu Mbak. Wah, ini kemarin apa namanya? Akses banyak juga kok Mbak gerakan-gerakan seperti itu gitu ya. Nanti mungkin informasinya setelah forum ini bisa di apa saya follow up lagi nih gitu ya. Siap, siap, siap. Ditunggu nih Mas buat Akset join gitu. Mungkin nanti siapa tahu yang pemenang minggu depan ini mungkin dari karyawan Akset mungkin untuk dapat 250.000. Loh, aduh, lumayan ini. Astra apa ini bukan? Betul, betul. Astra Apa Pay. ya? Ya, 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 ya. Sama ini mungkin Mas dari teman-teman DKM mungkin yang pengurus pengelola dari DKM Akset ini, kita juga nanti ada kegiatan Gota Darus nih Mas. Mungkin boleh nih diajakin mungkin nanti teman-temannya untuk mendaftar gitu, untuk memperbanyak apa ya, seperti kegiatan Tadarus di bulan Ramadan gitu. Nanti akan kita mulai di tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan gitu. Mungkin boleh diajakin gitu dari teman-teman pengelolaan DKM-nya Mas. Itu online Mbak atau gimana Mbak? Iya betul Mas, online untuk kegiatan Gota Darus ini gitu. Diharapkan mungkin kita sih mengharapkannya dari teman-teman panitia ini dipromosikan gitu dari teman-teman DKM kepada karyawan gitu agar bisa mengikuti gitu kan. Nanti ada tukar agi koinnya gitu Mas untuk dari Oh, pada iya, Darus iya. ini. Iya, iya, iya. Boleh, boleh Mbak, boleh Mbak. Ah, ini saya masih terbatas sih ini informasinya. Nanti mungkin setelah ini bisa saya tanya-tanya langsung lah ini nanti ya. Siap, siap, siap. Ditunggu nih Mas untuk dari Akses nih mungkin ada gebrakan-gebrakan apa lagi gitu untuk ikut kegiatan-kegiatan Agi. Siap, siap, siap. Oke, mungkin eh, terakhir kali ya Mas, bukan sebelum kita menutup obrolan malam ini gitu, sebelum kita mengakhiri dari podcast Agi episode ini, mungkin boleh nih dari Mas Arif juga Mas Yusuf memberikan apa ya pesan-pesan ataupun harapan gitu untuk teman-teman grup Astra gitu, mungkin boleh disampaikan Mas. Terima kasih. Harapan pesan-pesan memang untuk grup Astra yang secara keseluruhan kita memang acara-acara seperti ini atau event-event yang bisa kita lakukan bersama itu cukup bagus dan cukup baik untuk menjalin tali silaturahmi, keakraban dan juga kebersamaan ya nanti ke depannya. Karena memang tujuannya adalah untuk bersama-sama membangun eh, apa yang menjadi cita-cita perusahaan seperti itu sih Pak. Ya, kalau dari saya tambahannya Mbak, yang paling mendasar adalah mudah-mudahan nih
AGI itu menjadi salah satu event yang secara konsisten ya diselenggarakan gitu ya selama Indonesia berdiri gitu ya kan, Astra berdiri gitu ya, itu menjadi salah satu bagian dari aktualisasi diri seluruh karyawan Muslim Astra seperti itu yang menjadi harapan utamanya. Terus kemudian yang berikutnya sih harapannya nih door prize, hanya umrohnya ini ya Mbak ya, ya itu ditambahin lah dari tahun ke tahun gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bukan hanya sekedar door prize nih gitu ya, tapi ada mekanisme lain gitu ya untuk mendapatkan apa umroh itu selain dari door prize. Nah, itu mungkin bisa di apa ya, dielaborasi lah sama teman-teman Amalia ya, seperti itu. Gitu sih Mbak. Dan yang terakhir harapannya adalah silaturahim gitu ya dari seluruh grup Muslim Astra gitu ya. Itu tetap benar-benar bisa terjaga gitu ya, karena kan biasanya tuh ada forum DKM juga tuh yang secara rutin ya diselenggarakan oleh teman-teman Amalia gitu ya kan, itu akses juga sering ikut juga gitu ya kan. Nah itu tetap dipertahankan dan bisa menjadi salah satu wadah kita saling bersilaturahim sih, seperti itu gitu Mbak Ova. Baik, terima kasih nih Mas Arief dan Mas Yusuf gitu. Semoga harapan-harapan tadi ataupun pesan-pesan tadi bisa tersampaikan dengan baik gitu ya Mas. Mungkin untuk menutup gitu kegiatan kita pada malam hari ini sudah 30 menit yang nggak kerasa Mas untuk obrolan malam hari ini. Gitu. Mungkin saya tutup untuk kegiatan malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Podcast Agi, saatmu beraksi.